kita capai sejauh ini. Kalau saya minta masing-masing dari tamu saya yang ada di meja ini untuk menilai apa sesungguhnya warisan terbesar yang telah diberikan oleh pemimpin yang sudah 2 periode memimpin, Susilo Bambang Yudhoyono. Apa legasi terbesarnya? Ada gini, Nata, ada bilang bahwa di dalam Notonogoro itu SBY ini termasuk Satrio Pambukaning Gapuro, yaitu membuka gapura untuk munculnya seseorang. Jadi bukan Satrio Piningitnya ya? Bukan, tetapi kalau bagi saya bukan Satrio Pambukaning Gapuro legasi terbesar, Satrio Pambukaning Aib. Aib? Di tangan pemerintahan Pak SBY ini, kok pemerintahan, sorry saya nggak pakai government-nya Pak SBY ini, seluruh aib bangsa ini terbuka. Itu salah satu yang membanggakan bagi saya. Itu membanggakan? Iya, kalau enggak, kalau biasanya negara peradaban besar itu dalam teori chaos fisika itu, kalau makin chaos nggak perlu tenaga eksternal untuk ini akan zaman Kolosubo kalau di wayang itu. Dia akan menginternalkan energinya sendiri. Jadi untuk warisan terbesarnya itu ketika berhasil membuka aib-aib yang selama ini tertutupi. Di Banten sekarang terungkap. Sebagian orang menilai itu mungkin bukan legacy loh, mungkin orang malah marah dibilang pembuka aib. Enggak, kalau bagi saya itu. Nah itu dia. Nah itu kelirumologi. Kelirumologi itu yaitu membuka kekeliruan. Itu pertama apa? Kesadaran atas kekeliruan itu. Anda setuju legacy terbesarnya itu atau ada legacy lain? Saya setuju. Tadi itu murid saya menghebat ini. Kan dia belajar dari saya semua. Gitu. Itu memang kita sekarang sadar tuh korupsi itu apa. Dulu kita kan tidak tahu korupsi itu apa. Sekarang kita bisa lihat tuh korupsi itu apa. Legacy SBY-nya naiknya LPG termasuk naiknya LPG ini, harga LPG itu termasuk pembukaan aib gimana orang demi citra politik menunda kenaikan harga bertahap. Akibatnya sekarang jadi begini. Apa legacy terbesar SBY, Mas Jody? Ini dulu, itu. Apa warisan terbesar presiden yang sudah 2 periode full memimpin? Iya, ternyata 5 menit masuk bilik itu menentukan nasib luar biasa ya selama 10 tahun ini gitu. Betul. Kalau menurut saya legacy yang terbesar yang ditinggalkan oleh SBY ya mungkin yang bisa saya ingat ya, yang di kepala saya ya pembuat album aja. Membuat album? Iya. Dan menurut saya ya walaupun terlepas dari apapun dia sudah memimpin selama 10 tahun ini dalam program atau bagi saya terlalu sinis. Iya. Kalau legasinya album. Saya justru membuka aib bangsa ini. Enggak sinis, dia sinis. Karena menurut saya gini. Sinis atau realistis? Kalau saya ya lo benar Mas Jiwo. Karena itu kan muncul gitu di media bahwa beliau merilis album. Tapi kalau menurut saya dari apa yang sudah dari SBY lakukan ya terlihat bahwa kenyataan intoleransi tetap tinggi ada di hari ini. Ya, permasalahan. Ya, kebinekaan itu ada. Kemudian masalah korupsi itu menjadi hal yang terbuka gitu hari ini. Bukan salah SBY dong kalau banyak korupsi. Saya nggak bilang salah beliau, tetapi dalam pemerintahan beliau dalam kurun 10 tahun ini korupsi itu muncul luar biasa gitu. Dan ternyata di dalam lingkaran beliau juga ada gitu ya orang-orang yang ternyata masuk dalam terlibat kasus hukum gitu. Mas Jody? Ya, saya sebagai orang yang ikut mendukung di tahun 2004 tanpa ikut partai apapun. Tahun 2009 sambil di rumah sakit saya memberikan endorsement kepada adik-adik saya, ya dukung lagi SBY. Tinggal 8 bulan saya melihat, to be fair, ada juga yang sudah cukup baik, perbaikan prestasi, tetapi hampir juga yang penting juga masih terjadi pembiaran ini lebih serius daripada orang ngomong korupsi. biar Mas Abraham sama dengan anak buahnya ngurus itu. Kalau kita mikul dhuwur mundur jero lah gitu. Kalau enggak semua disalahin dari zaman Pak Harto begini, zaman Habibie, Mbak Mega soal BLBI sampai sekarang BLBI yang baru namanya Century. Itu kan padahal itu ada peninggalan itu juga. Mari kita selesaikan yang baik. Kalau perlu dengan pemutihan juga, itu jangan sampai malu kita semua. Jangan sampai malu ide itu. Saya yakin tergantung kita bagaimana memandang masalah ini. Ini kelirumologi sebetulnya. Kalau kita mau mencari cacatnya banyak.
ya, siapapun menjadi presiden bisa ketemu. Nggak mungkin, nggak ada presiden yang nggak cacat, nggak ada. Ya, karena manusia nggak ada yang sempurna. Kalau saya setuju dengan murid saya, mari kita lihat saja positifnya. Kalau cacatnya banyak, ya, tapi kita lihat positifnya. Dan menurut saya positif tadi ini adalah terbalik dengan apa yang tadi Anda utarakan. Membuka aib itu bukan aib. Membuka aib itu justru luhur sekali. Supaya kita sadar dulu apa masalah yang kita hadapi. Seperti kalau saya menderita satu penyakit, ya diagnosanya yang penting kan. Kalau saya nggak tahu diagnosanya, nah memang korupsi itu adalah bagian penyakit kita yang menggerogoti bangsa kita. Nah, senang tidak senang harus diakui, gerakan anti korupsi yang benar-benar dijadikan suatu gerakan yang institusional dan konsisten, dan kalau konsekuen saya nggak berani ngomong ya, tapi konsisten dulu ya, konsekuennya nanti dulu ya. Ini betul-betul di zaman beliau. Itu adalah warisan beliau yang nanti harus dilanjutkan oleh penerus beliau. Ya, saya yakin nanti penerus beliau akan bisa menyempurnakan semua yang dari tadi cuma membuka aib tadi, kemudian langkahnya menjadi membuka gerbang menuju Indonesia yang lebih sejahtera. Kita lanjutkan setelah pariwara. Tetap di Mata Najwa. Kami